Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah Spesial kali ini membahas terkait dengan optimalisasi pembelajaran tatap muka, masih bersama Ibu Reni Astuti selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Bu Reni, persentasenya seperti apa? SD, SMP yang diplot untuk zona hijau, oranye dan juga merah, dan pengawasannya ini seperti apa, Ibu? Ya, jadi kalau untuk persiapan memang kemarin yang lebih didorong itu yang SMP. Tapi kemudian ketika ada SD juga yang mendaftarkan ke Dispendik, itu pun juga akan dilakukan asesmen ya untuk dilihat kesiapannya. Dan tidak tertutup kemungkinan juga ketika SD ini memenuhi syarat juga nanti diperbolehkan. Apalagi vaksinasi juga akan dilakukan setidaknya menjelang tahun ajaran baru nanti. Targetnya adalah semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Kota Surabaya ini sudah menyelesaikan vaksin tahap kedua, begitu harapannya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pemantauan, jadi masing-masing sekolah nanti harus ada satgas COVID ya, satgas COVID, dan kita akan terus mendorong kepada pemerintah kota, dinas pendidikan untuk terus melakukan koordinasi ya. Jadi ini kan hal yang baru ya, hal yang baru yang kemarin saya ketemu dengan salah satu kepala sekolah yang tengah dan pernah melakukan simulasi, mengatakan bahwa ini bukan suatu hal yang mudah memang untuk membiasakan anak-anak yang dulunya mungkin bebas gitu ya untuk berinteraksi, kontak fisik dan sebagainya, sekarang udah berbeda. Kemudian dibagi kelasnya, ada yang jarak jauh, ada yang offline gitu ya, kurikulumnya dan segala sesuatunya. Kemudian masuknya diantar, pulangnya juga dan sebagainya. Jadi memang ini hal baru yang mau tidak mau kita harus menyiapkan. Jadi saya kira nanti persoalannya tidak lagi pada ini nanti PTM atau PJJ, bukan hanya pada situ, tapi bagaimana kemudian kita bisa menjalankan PTM yang benar-benar nanti bisa berkualitas secara pembelajaran, dan PJJ-nya juga tetap jalan dengan target-target pembelajaran yang ada gitu. Tadi Mbak Fatma mengatakan ada kondisi-kondisi sekarang ya dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya baca itu memang banyak faktor dampak negatif ya, dengan adanya PJJ yang sudah lebih 1 tahun lebih ini, adanya kekerasan pada anak juga, kemudian minat belajar anak, kemudian secara tumbuh kembang fisiknya juga dan sebagainya. Jadi ini memang hal-hal yang harus menjadi perhatian agar kemudian bagaimana kita nanti PTM ini bisa kita mulai. Oleh karena itulah kemudian kita sama-sama nih masyarakat, saya sering ketemu sama warga, Bu Reni, kapan ini anak-anak sekolah ini wis ngeluh Bu, ini wis anak-anak wis ngerjain PR aku wong tuane gitu misalkan gitu. Begitu. Iya, jadi kemudian anak-anak mungkin bangunnya susah, kemudian ya anak-anak kan banyak rebahan gitu ya, videonya dimatikan dan sebagainya. Ya itu kan kondisi-kondisi yang memang ini sudah lama gitu loh, 1 tahun lebih gitu ya, dan kita nggak bisa menyalahkan juga ke anak-anak. Nah, ini yang saya kira kemudian saya bilang ke orang tua, kalau jenengan pengen ndang sekolah, ayo saiki penanganan COVID dibantu, prokesnya tetap, jadi dibiasakan dengan prokes ketika ke pasar, ketika ke tempat-tempat umum, ketika keluar rumah gitu. Jadi ya ayo kita orang tua juga menjadi agen perubahan untuk bagaimana kemudian COVID ini di Surabaya bisa segera trennya turun dan kita masuk ke zona hijau dan nggak balik mana gitu. Betul. Itu jadi Bu, SD, SMP dan SMA ini dan rencana juga TK PAUD ini dengan pertimbangan tertentu akan dibuka juga. Kita bicara masalah SD dan juga SMP begitu di jenjang tersebut, cenderung siswa SD ini susah untuk diatur karena memang ketidaktahuannya terhadap situasi yang terjadi dan sedikit lebih suka bermain begitu dengan teman-teman dan berkerumun. Bagaimanakah ini nantinya bisa pembelajaran tatap muka agar tidak terlalu remnya tidak terlalu terlalu gaspol begitu. Dan bagaimana dengan siswa SD tersebut agar tetap bisa terlindungi dan protokol kesehatan tetap diterapkan? Jadi memang nanti akan ada pembatasan-pembatasan, pembatasan waktu, kemudian pembatasan jumlah, kemudian pembatasan
kegiatan ya. Jadi ada di SKB 4 Menteri itu misalkan dalam 2 bulan pertama di masa uji coba itu nanti tidak ada kantin itu nggak boleh dibuka. Kemudian olahraga itu juga belum dibolehkan gitu ya, sampai kemudian ada pola yang aman ya, sehingga kemudian nanti semuanya secara bertahap sudah bisa dilakukan lagi gitu, tentu dengan tetap dengan protokol kesehatan. Jadi dengan pembatasan jumlah ya, yang dulunya misalkan ada 32, yang sekarang di dalam hanya ada 16 misalkan. Kemudian aktivitas yang dulunya pagi sampai sore gitu ya, jam 7, apalagi yang boarding itu sampai full day itu sampai sore ya, nanti hanya 3 jam maksimal gitu ya. Kemudian ada pembatasan-pembatasan yang lain yang harapannya dengan pembatasan itu nanti daya kontrolnya itu bisa lebih mudah pengawasannya. Dan pola tersebut sudah diakomodir oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Pengawasannya seperti apa? Pola-pola untuk sistem pembelajaran seperti itu? Iya, jadi setiap guru, jadi guru, kemudian tenaga pendidik, tenaga kependidikan yang ada di sekolah terus di support ya, didampingi, dibina oleh Dinas Pendidikan, dan ini saya kira tidak hanya di awal, tentunya nanti akan terus dilakukan evaluasi juga ya, nanti kan akan kelihatan juga ya. Jadi Dinas Pendidikan kita dorong misalkan dia koordinasi dengan Dinas Kesehatan kalau misalkan ada angka positif nih, muncul nih ada angka positif sekian, ini kan datanya harus jelas ini siapa, ini ada nggak punya anak di sekolah mana, ini maka notifikasinya harus segera masuk ke Dinas Pendidikan atau ke sekolah tersebut, kemudian tracingnya dan sebagainya. Jadi harapannya seperti itu. Dan ini nanti pola ini akan terus dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga kalaupun kemudian PTM ini tetap berjalan, klaster sekolah itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu terus Mbak, ini nanti evaluasinya akan terus dilakukan secara bertahap. 2 bulan jalan gimana nih kasusnya, bisa aja nanti kalau ternyata muncul masalah ya mungkin ditarik lagi. Nanti ya itu tadi monefnya harus terus dilakukan begitu ya. Bu Reni, bagaimana dengan vaksinasi semua guru? Ini sampai saat ini atau bulan Mei ini apakah sudah semua guru di Surabaya sudah mendapatkan vaksin? Ini perkembangannya seperti apa? Hal ini akan dibahas di segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.